Di hari ulang tahunku ke-30, suamiku berkata aku mandul sambil memamerkan keluarga keduanya. Tapi 10 hari kemudian, dia dan selingkuhannya histeris memohon ampunan padaku. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Malam itu seharusnya menjadi puncak dari kisah cintaku yang sempurna. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar. Gaun brokat biru muda itu pas di tubuhku, rambutku ditata elegan, dan senyumku, ya, senyumku tulus. Bukan senyum yang dipaksakan. Ini adalah ulang tahunku yang ke-30. Ulang tahun yang kusebut penutup dekade, yang kupikir sudah kupenuhi dengan baik sebagai seorang istri. Ruang ballroom hotel bintang 5 yang telah kami sewa tampak berkilauan, sesuai dengan standar tinggi yang selalu dipertahankan Arya, suamiku. 30 tahun. Usia yang matang. Aku selalu membayangkan di usia ini, aku akan merayakan dengan Arya dan mungkin, jika Tuhan mengizinkan, 1 atau 2 balita kecil berlarian di kakiku. Tapi, yang terakhir itu tak pernah terjadi. Itu adalah satu-satunya celah di dinding kebahagiaan rumah tangga kami. Celah yang sering ditutup Arya dengan janji-janji liburan mewah dan hadiah-hadiah mahal. Kamu cantik sekali, sayang. Bisik Arya saat masuk ruangan ganti. Senyumnya lebar, pelukannya hangat, dan aku merasakan desiran yang sama seperti 10 tahun lalu saat dia meminangku. Arya memang sempurna di mata semua orang. Pengusaha sukses, tampan, dan sangat perhatian. Ia punya segalanya. Dan aku bangga menjadi istrinya. Terima kasih, Mas. Aku harap malam ini berjalan lancar. Jawabku, membalas pelukannya. Aku sungguh-sungguh berharap malam ini lancar, karena aku telah menyiapkan kejutan besar untuknya. Kejutan yang berhubungan dengan perusahaannya, yang selama ini kukira kami bangun berdua. Aku ingat sekali, Bu Rina, ibuku, datang dengan wajah cemas yang khas. Ibuku memang selalu mudah khawatir. Ia selalu curiga dengan semua kemewahan yang mengelilingi kami. Ibuku berasal dari keluarga sederhana, dan baginya, kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan harga mahal. Kirana, kamu jangan terlalu senang. Ingat, ojo dumeh, jangan sombong. Nasihatnya sambil membetulkan sedikit bros di gaunku. Banyak uang itu banyak godaan, nak. Aku hanya tertawa kecil. Ibu, ini ulang tahunku, Bu. Jangan khawatir. Arya itu suamiku. Dia tidak akan pernah macam-macam. Arya datang mendekat dan merangkul ibuku dengan senyumnya yang mempesona. Tenang, Bu. Saya ini hanya punya satu istri. Namanya Kirana. Saya tidak akan pernah macam-macam. Kirana adalah permata saya. Malam ini akan jadi malam paling indah untuknya. Ucap Arya dengan suara lantang. Sengaja didengar beberapa pelayan yang kebetulan lewat. Sumpah. Aku hampir menitikan air mata saat itu. Kata-kata itu terasa sangat meyakinkan. Aku merasa bodoh telah meragukannya walau hanya sesaat. Saat jam 8 malam, ballroom sudah penuh. Ada sekitar 100 undangan, kolega bisnis Arya, teman-teman sosialitaku, dan beberapa kerabat dekat. Musik jazz mengalun lembut. Semua orang tertawa, minum sampanye, dan sibuk memuji betapa serasinya kami berdua. Arya mengambil mikrofon untuk memberikan sambutan. Aku berdiri di sampingnya. Jantungku berdegup. Aku suka saat dia berbicara di depan umum. Dia pandai merangkai kata. Pandai mengambil hati. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman terkasih. Suara Arya terdengar lantang dan berwibawa. Malam ini, kita berkumpul untuk merayakan wanita yang paling kusayangi di dunia. Istriku, Kirana. Semua orang bertepuk tangan. Aku tersenyum lebar, merasa seperti ratu malam itu. 30 tahun, usia yang luar biasa. 30 tahun yang sudah ia jalani dengan penuh kesabaran dan keikhlasan mendampingiku. Lanjut Arya, menatapku, matanya sedikit berkaca-kaca, atau setidaknya, aku pikir begitu. Lalu, dia tiba-tiba menghela napas. Ekspresinya berubah. Dari sorot mata bangga, mendadak menjadi sorot mata penuh rasa kasihan. Tapi, ada satu hal yang ingin kusampaikan malam ini. Sebuah kebenaran yang tak bisa kusembunyikan lagi.
katanya. Suaranya kini lebih pelan, lebih dramatis. Saya minta maaf pada Kirana, tapi ini harus kukatakan. Jantungku langsung mencelos. Kepalaku berdengung. Apa-apaan ini? Kenapa tiba-tiba dia membuat pengakuan? Pandangan semua tamu terarah ke arah pintu masuk ballroom yang tertutup. Arya memberi isyarat kepada petugas keamanan. Pintu besar itu terbuka perlahan, dan di sana, muncul sosok yang membuat udara di ruangan itu serasa membeku. Seorang wanita. Cantik, anggun, tapi jelas bukan tamu undangan. Di sampingnya, 3 anak kecil, 2 laki-laki dan 1 perempuan, yang mengenakan pakaian yang seragam dan terlihat bingung. Wanita itu tersenyum kepada Arya. Bukan senyum ramah, tapi senyum yang penuh kemenangan. Tangan Arya gemetar saat menurunkan mikrofon dari dudukan, lalu berjalan pelan menghampiri wanita itu. Inilah kejutan yang kusiapkan untuk ulang tahunmu, Kirana, kata Arya, kini kembali ke panggung, berdiri di samping wanita dan 3 anak itu. Ia memegang tangan wanita itu erat-erat. Kirana, ulangnya, memanggil namaku. Aku berdiri mematung di tengah panggung, hanya beberapa langkah darinya. Semua mata kini tertuju padaku, menungguku bereaksi. Inilah keluarga keduaku. 1 kalimat, 2 kata yang paling menyakitkan yang pernah ku dengar. Keluarga kedua. Ruangan ballroom yang tadinya penuh tawa dan musik, tiba-tiba hening. Seolah semua orang menahan napas. Aku bisa mendengar dengungan lampu kristal dan detak jantungku yang keras. Tapi, ada yang lebih menyakitkan daripada kalimat itu. Kalimat selanjutnya. Arya menatap mataku, tanpa rasa bersalah, hanya rasa jijik dan lelah. Aku lebih bahagia, jauh lebih bahagia, daripada denganmu, Mandul. Mandul, kata itu menghantamku seperti bongkahan es. Itu bukan hanya penghinaan, itu adalah pengkhianatan terburuk. Pengkhianatan di depan ratusan orang, di depan ibuku, di malam yang seharusnya menjadi malamku. Aku mencari ibuku. Burina, yang tadi berdiri di barisan depan, kini sudah terhuyung-huyung. Wajahnya yang semula pucat kini memerah, matanya melotot menatap Arya, lalu ia berteriak, "Jaga bicaramu, keparat!" Teriakan histeris ibuku adalah satu-satunya suara di tengah keheningan mencekam itu. Ibu meraih dadanya, wajahnya menegang. Sebelum aku sempat melangkah, tubuh renta ibuku ambruk di lantai marmer, pingsan. Kekacauan pecah. Tamu-tamu berteriak. Beberapa berlari mendekati ibuku. Tapi aku tidak bergerak. Aku tidak menangis. Aku hanya menatap Arya. Wajahnya yang tadi penuh keberanian kini sedikit pudar karena melihat ibuku pingsan. Aku melihat wanita itu, Tania namanya, yang kini memandangku dengan tatapan kasihan palsu. Aku melihat ketiga anak Arya, yang kini tampak ketakutan melihat keributan. Semua orang panik, kecuali aku. Aku merasa lega. Lega? Ya, lega. Drama ini berakhir sudah. Kepalsuan ini sudah selesai. Aku berjongkok perlahan di samping ibuku yang terbaring, memastikan dia baik-baik saja dan meminta beberapa orang untuk membawanya ke kamar hotel terdekat. Aku berdiri lagi, menatap Arya. Semua orang mengira aku akan menangis, menjerit, atau memohon. Tapi tidak. Aku hanya tersenyum. Bukan senyum bahagia, bukan senyum sinis, tapi senyum seorang pemenang yang baru saja menarik pelatu. Aku berjalan pelan ke meja utama, tempat kue ulang tahun dan dekorasi tergeletak berantakan. Aku mengambil tas tangan kecilku yang mewah di atas meja itu. Aku membuka resletingnya dan mengambil sebuah amplop coklat tebal. Aku kembali ke hadapan Arya. "Selamat, Mas Arya. Akhirnya kamu berani jujur," kataku. Suaraku sangat tenang, bahkan terlalu tenang hingga terdengar menyeramkan. "Tolong urus ibuku dulu," kataku pada salah satu pelayan. Kemudian, dengan gerakan yang anggun dan santai, aku mengulurkan amplop coklat itu tepat di depan wajah Arya yang kini terlihat sedikit bingung dengan ketenanganku. "Anggap saja ini kado dariku. Kado perceraian, Mas." Arya menatap amplop itu, lalu menatapku. Tangannya gemetar saat menerima amplop itu. Tangannya yang baru saja memegang tangan wanita lain. "Apa maksudmu, Kirana?" tanyanya. Suaranya sudah tidak percaya diri lagi. Aku hanya tersenyum lagi. Kali ini, senyumku lebih nyata.
Senyum yang akan menghantuinya. Tolong buka. Semua sudah kusiapkan. Termasuk nasib perusahaanmu. Bisikku pelan, hanya untuk didengar olehnya. Aku berbalik dan meninggalkan panggung, melewati kerumunan tamu yang masih terkejut. Langkahku pasti, seolah aku tidak peduli pada pandangan siapapun. Aku tahu, babak pertama ini akan jadi berita besar. Tapi aku juga tahu, berita besar yang sesungguhnya belum dimulai. Aku hanya ingin memastikan ibuku sadar dulu. Drama tentang berkas itu bisa menunggu. Arya bisa histeris, tapi tidak hari ini. Hari ini adalah hariku. Dan aku sudah selesai dengan sandiwara ini. Suara denyut pintu kamar hotel yang terbuka menjadi satu-satunya melodi setelah badai histeria di ballroom. Aku melangkah masuk, meninggalkan keributan yang masih samar-samar terdengar dari lantai bawah. Ibuku, Bu Rina, terbaring di ranjang besar. Wajahnya masih pucat pasi, namun napasnya sudah teratur. Dokter hotel baru saja memberinya cairan infus dan obat penenang. Aku duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan ibuku yang dingin. Tangan ini yang selalu mengusap rambutku setiap kali aku menangis diam-diam karena impian memiliki anak tak kunjung terwujud. Tangan ini yang memelukku saat aku harus mendengar bisik-bisik dari keluarga besar Arya yang menyebutku, perempuan mandul pembawa sial. Dan kini, tangan ini menjadi saksi atas penghinaan publik yang Arya lemparkan. Aku tidak menangis. Anehnya, aku tidak bisa. Air mataku terasa kering, seolah sudah menguap sejak lama. Mungkin, sebagian diriku sudah mempersiapkan diri untuk hari ini, walau aku berharap ia tak akan pernah datang. Pengkhianatan Arya malam ini bukan kejutan, melainkan konfirmasi. Konfirmasi bahwa topeng kesempurnaan yang ia kenakan sudah benar-benar retak dan jatuh berkeping-keping. 1 jam berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Ibu membuka mata. Matanya langsung menemukan mataku, dan di sana, aku melihat campuran amarah, kesedihan, dan rasa bersalah. Kirana. Suaranya serak dan lemah. Ibu sudah sadar? Syukurlah. Ujarku tenang. Aku mengambil segelas air dan membantunya minum perlahan. Arya. Bedebah itu. Beraninya dia bicara begitu. Di depan semua orang. Ibu mencoba bangkit. Tapi aku menahannya dengan lembut. Tenang, Bu. Jangan emosi. Ingat kata dokter, ibu harus istirahat. Kataku, seolah kami sedang membicarakan cuaca, bukan kehancuran rumah tanggaku. Bagaimana ibu bisa tenang? Nah, kalian bercerai? Apa yang akan dikatakan orang? Kenapa kamu diam saja saat dia menghinamu mandul? Ibu terisak. Air mata yang tak bisa kuteteskan, justru keluar dari mata ibuku. Di saat seperti ini, aku tahu bahwa ibuku lebih membutuhkan kekuatan dariku daripada penghiburan. Aku tidak diam, Bu. Aku hanya menunggu giliran. Balasku, sambil tersenyum tipis. Menunggu giliran apa? Nah, harga diri kita sudah diinjak-injak. Harga diri kita tidak diinjak-injak, Bu, kalau kita tidak mengizinkannya. Aku meyakinkannya, mencium keningnya. Dengar, Bu, ibu harus istirahat. Aku akan segera kembali. Ada satu drama lagi yang harus ku selesaikan. Drama apa lagi, Kirana? Sudah cukup. Ini drama penutup, Bu. Setelah ini, kita akan hidup tenang. Percaya padaku. Aku tahu ibuku masih bingung dan khawatir. Tapi ada sesuatu dalam sorot mataku yang meyakinkannya. Sorot mata yang menunjukkan bahwa ini bukanlah akhir, melainkan permulaan. Ia mengangguk lemah, memejamkan mata. Aku beranjak dari kamar, menuju lobi hotel. Aku sudah meminta asistenku untuk memanggil Arya dan wanita itu, Tania, agar menunggu di sebuah ruangan kecil di dekat lobi. Aku ingin menyelesaikan ini jauh dari keramaian tamu. Saat aku membuka pintu ruangan, pemandangan di dalamnya membuatku tersenyum dalam hati. Arya, Tania, dan ketiga anak mereka duduk di sofa dengan suasana yang jauh dari kesan keluarga bahagia yang ia pamerkan tadi. Arya tampak gelisah, sesekali membenarkan dasinya yang sudah miring. Tania terlihat tegang. Tangannya sibuk menenangkan anak-anak yang mulai rewel karena sudah larut malam. Mereka tampak seperti sandiwara yang sudah dibubarkan, meninggalkan para aktornya dalam kebingungan. Kupikir kalian ingin merayakan kebahagiaan baru kalian, Mas.
Kenapa kalian terlihat seperti baru saja menghadiri pemakaman? Sapaku dengan nada ramah yang dibuat-buat. Arya langsung berdiri. Kirana, apa-apaan berkas ini? Ini gugatan cerai? Kenapa kamu tenang sekali? Apa kamu tidak sedih? Tanyanya, suaranya sedikit meninggi. Sedih? Tentu saja. Tapi aku lebih sibuk merencanakan masa depanku daripada menangisi masa lalu. Mas. Jawabku, mengambil tempat duduk di seberang mereka. Tania, wanita itu, angkat bicara, mencoba terlihat berani. Kirana, kumohon, kami bisa bicara baik-baik. Kami tidak bermaksud. Tidak bermaksud? Kalian baru saja menghancurkan martabatku di depan ratusan orang. Tani, lalu sekarang kamu mau kita bicara baik-baik? Aku tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke mata. Baiklah, kita bicara baik-baik. Tapi kali ini, aku yang akan memimpin pembicaraan. Aku melihat Arya menghela napas, gestur kesombongan yang khas. Dengarkan aku, Kirana. Aku tahu kamu marah, dan wajar. Tapi jangan membuat keputusan bodoh. Kalau kamu menceraikanku, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Siapa yang akan membayarmu? Kirana, kamu tidak bekerja. Semua perusahaan ini adalah milikku. Kamu hanya dapat tunjangan yang kecil, dan kamu tahu itu. Ah, ini dia. Kartu as yang selalu ia banggakan. Kendali finansial. Terima kasih atas kekhawatiranmu, Mas. Kataku, sengaja menekankan kata, Mas. Tapi aku tidak khawatir soal uang. Aku mengambil flash drive yang tersimpan rapi di saku dalam gaunku. Aku meletakkannya di meja. Sebelum kita membahas gugatan cerai di dalam amplop coklat itu, kita bahas ini dulu. Kataku, menunjuk flash drive itu. Arya menatap flash drive itu dengan alis terangkat. Apa itu? Itu adalah salinan semua berkas yang sudah kuserahkan ke notaris sejak 3 hari lalu. Aku berhenti sejenak, menikmati kebingungan di wajah mereka. Ini adalah bagian humor yang sesungguhnya, saat kesombongan bertemu dengan kenyataan yang menampar. Kamu ingat perusahaan yang kamu banggakan, Mas? Yang kamu bilang kamu bangun sendirian. Aku melanjutkan, suaraku datar. Aku ingat. Kamu sering pamer betapa pintarnya kamu mengatur keuangan dan kepemilikan saham. Tiba-tiba, mata Arya membesar. Ekspresinya yang tadinya angkuh, kini berubah menjadi waspada. 7 tahun lalu, saat perusahaanmu mengalami krisis besar dan hampir bangkrut, kamu memintaku menandatangani beberapa berkas pinjaman bank, bukan? Tanyaku. Ya, dan itu semua sudah selesai. Kenapa kamu ungkit-ungkit? Tidak ada yang selesai, Mas. Kamu hanya fokus pada nama perusahaan, tapi lupa pada status kepemilikan. Sejak saat itu, untuk menghindari penyitaan bank dan menata ulang struktur keuangan, semua aset perusahaan, termasuk saham pengendali, dialihkan ke yayasan sosial yang sah atas namaku, sementara kamu menjadi direktur utama yang bertugas mengelola. Kamu ingat, Mas? Kita sepakat bahwa ini untuk keamanan aset. Jelasku, aku tahu aku sudah memukulnya tepat sasaran. Tentu saja aku ingat, tapi itu kan hanya di atas kertas. Arya mulai panik. Justru itu, Mas. Itu bukan hanya di atas kertas. Itu adalah hukum, kataku, tersenyum lebih lebar. Saat aku dan ibuku melihatmu membawa keluarga baru dan menghinaku mandul, saat itu juga, aku menelepon notaris dan menyuruhnya mengaktifkan klausa. Klausa yang menyatakan bahwa jika terjadi pengkhianatan dalam rumah tangga yang menyebabkan kerugian moral dan finansial pada pihak pemilik aset, yaitu aku, maka jabatan direktur utama akan dicabut seketika, dan semua akses keuangan dikunci. Semua aset perusahaan dikembalikan sepenuhnya ke tangan pemilik sah. Tiba-tiba, Tania, wanita itu, yang sedari tadi diam, langsung panik. Apa maksudmu? Arya, bukankah kamu bilang kamu yang punya segalanya? Wajah Arya sudah pucat pasi. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di meja dan mencoba menelepon. Percuma, Mas. Aku sudah menyuruh asistenku mengirimkan email resmi ke tim keuanganmu. Akses e-banking MU sudah diblokir. Kartu kredit korporatmu sudah dinonaktifkan. Besok pagi, saat kamu ke kantor, kamu hanya bisa masuk sebagai tamu. Jelasku santai, mencondongkan tubuh ke depan.
Ketenangan di wajahku sungguh berbanding terbalik dengan kekacauan yang kusebarkan. Kamu gila, Kirana. Kamu merencanakan ini semua? Teriak Arya, amarahnya meledak. Tentu saja. Aku selalu bilang padamu, Mas, kalau aku tidak suka kejutan yang tidak terencana. Sedangkan kamu memberiku kejutan besar di ulang tahunku. Aku hanya membalasnya dengan kado yang pantas, ujarku, sambil menunjuk amplop coklat di tangannya. Buka amplop itu, Mas. Di dalamnya ada 2 hal. Gugatan cerai, yang membuatmu bebas menikahi Tania secara resmi. Dan yang kedua, surat pemberitahuan resmi penyitaan rumah, mobil, dan aset pribadi lainnya yang kamu beli atas nama perusahaan. Aku melihat mata Arya berputar, seolah ia mencoba mencari jalan keluar dari labirin hukum yang selama ini ia anggap sebagai permainan bodoh di atas kertas. Tania mulai menangis. Arya, bagaimana bisa? Kita mau tinggal di mana? 3 anak itu yang melihat orang tua mereka bertengkar hebat, ikut menangis ketakutan. Masalahmu, Tania, dan Mas Arya, itu bukan urusanku lagi. Kataku, berdiri dari sofa, aku membiarkan drama keluarga baru itu mengambil alih ruangan. Aku berjalan ke pintu, lalu berhenti. Oh, satu hal lagi, Mas. Ujarku, menoleh padanya. Arya menatapku dengan mata penuh kebencian dan keputusasaan. Kamu menghinaku mandul, bukan? Ya, itu kebenarannya. Dia membela diri, walau suaranya kini bergetar. Aku tersenyum pedih. Kita lihat saja, Mas. 10 hari ke depan, kamu akan tahu siapa di antara kita berdua yang sebenarnya mandul. Aku meninggalkan mereka di ruangan kecil itu. Dalam kekacauan tangisan dan pertengkaran, aku melangkah keluar dari hotel, merasakan angin malam Jakarta yang dingin menyentuh kulitku. Aku bukan lagi Kirana yang rapuh dan terhina. Aku adalah Kirana yang tenang dan terbebas. Aku kembali ke kamar ibuku, melihatnya sudah tertidur lelap. Aku duduk di sofa, mengeluarkan ponselku, dan mengirim 1 pesan singkat kepada asistenku. Jalankan semua sesuai rencana. Besok pagi, pastikan mereka sudah mendapatkan surat pengusiran dari rumah itu. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku akhirnya merasakan sedikit kelegaan. Babak balas dendam telah dimulai. Pagi itu, mentari Jakarta menyambutku dengan cahaya yang terasa lebih hangat dan bersahabat dari biasanya. Setelah drama semalam, aku membawa ibuku kembali ke apartemen kecil milikku, yang kusimpan diam-diam atas nama ibuku, sebagai rumah persembunyian. Jika badai seperti ini datang, ibuku masih sangat lemah, tapi aku tahu, melihatku baik-baik saja adalah obat terbaiknya. Kirana, kamu benar-benar yakin dengan semua keputusanmu? Memangnya apa isi berkas itu sebenarnya? Kenapa Arya terlihat seperti baru saja melihat hantu? Tanya ibuku, saat kami menikmati teh hangat di balkon. Wajahnya menunjukkan campuran kekagetan dan kebanggaan padaku. Aku hanya tersenyum. Intinya, Bu, semua yang Arya banggakan sebagai miliknya, ternyata sudah lama jadi milikku. Dia hanya pemakai yang kusimpan agar perusahaannya tetap berjalan. Karena aku yang mandul. Dia bilang, ya sudah, aku mandulkan saja hartanya juga. Tawaku terdengar renyah. Tawa ini adalah tawa yang sudah lama hilang, tertutup oleh topeng, istri bahagia, yang harus kupakai di samping Arya. Aku tak menceritakan detail hukumnya pada ibuku. Aku hanya bilang bahwa sejak awal pernikahan, aku sudah tahu bagaimana sifat Arya. Poin humor kecil di sini adalah bagaimana Arya, yang selalu merasa dirinya pengusaha cerdik, ternyata lupa membaca detail kontrak yang paling penting, kontrak dengan istrinya sendiri. Aku tidak pernah bekerja di luar rumah, tapi aku tidak pernah bodoh. Aku menghabiskan waktu bertahun-tahun membaca semua laporan keuangan Arya. Aku belajar seluk-beluk hukum perusahaan, dan aku tahu celah apa yang harus kugunakan. Pinjaman bank 7 tahun lalu adalah kesempatanku untuk mengamankan diriku dari kemungkinan terburuk, dan ternyata, kesempatan itu kugunakan untuk menjatuhkannya. Di tempat lain, drama yang kubuat pasti sedang mencapai puncaknya. Tepat pukul 9 pagi, Arya seharusnya sudah merasakan kepanikan yang sesungguhnya. Aku membayangkan bagaimana ekspresi wajah Arya saat ia gagal login ke sistem kantornya. Pasti dia mengira ada kesalahan teknis, atau mungkin sekretarisnya sedang bercanda.
Tapi saat dia menelepon bendahara dan mendengar bahwa semua kartu perusahaan, termasuk kartu pribadinya, sudah tidak berfungsi, saat itulah dia tahu bahwa ini bukan lagi lelucon. Puncaknya adalah saat Arya datang ke kantornya. Aku tahu persis apa yang terjadi, karena asistenku mengirimkan laporannya secara real-time. Saat Arya melangkah masuk lobi, ia langsung dihadang oleh dua petugas keamanan yang biasanya membungkuk hormat padanya. Mereka menunjukkan surat resmi. Arya Handoko tidak lagi menjabat sebagai direktur utama dan akses ke lantai eksekutif dilarang. Aku yakin, ia pasti berteriak, mengancam, dan menyebut namaku. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Surat yang ditandatangani oleh notaris resmi dan dewan yayasan, yang anggotanya adalah aku dan pengacaraku, adalah senjata legal yang tak terbantahkan. Sementara Arya sibuk dengan kehancuran karirnya, Tania sibuk dengan kehancuran rumah tangganya yang baru. Rumah besar mewah yang mereka tinggali, yang selama ini Arya banggakan, bukanlah milik pribadi Arya, melainkan aset investasi perusahaan. Dan karena Arya bukan lagi direktur utama, rumah itu secara otomatis harus diserahkan kepada pemilik aset. Mungkin ini adalah bagian yang paling kusukai, proses pindah mereka. Aku membayangkan Tania dan ketiga anaknya kebingungan di depan rumah. Mereka tidak bisa masuk. Semua kunci sudah diganti, dan di pagar depan, tertempel jelas surat peringatan pengosongan paksa dalam waktu 24 jam. Aku tahu dari laporan asistenku, bahwa Tania mulai menyalahkan Arya habis-habisan di depan anak-anak mereka. Semua kemarahan dan penyesalan yang harusnya Arya rasakan terhadapku, kini dilampiaskan oleh Tania kepadanya. Bagaimana mungkin kamu sebodoh ini, Arya? Kamu bilang kamu punya segalanya. Kamu bilang kamu jamin hidupku. Sekarang kita mau tidur di mana? Pasti Tania berteriak histeris. Arya, yang biasanya tenang dan berwibawa, kini pasti hanya bisa menunduk malu di depan anak-anak yang tadi ia gunakan untuk menghinaku. Pengusaha sukses itu kini menjadi pengangguran miskin yang tidak punya rumah. Aku tersenyum puas di balkon apartemenku. Rasa sakitku semalam serasa terbayar tuntas. 5 hari berlalu sejak drama ulang tahun itu, dan berita tentang jatuhnya Arya sudah menyebar ke seluruh lingkaran sosial kami. Banyak yang terkejut, banyak yang menghujatku, tapi anehnya, banyak juga teman-teman lamaku yang diam-diam mengirimiku pesan dukungan. Mereka tahu bagaimana aku menderita karena cacian, mandul, selama bertahun-tahun. Di hari kelima itu, aku memutuskan untuk mengunjungi dokter kandungan lamaku, Dr. Anita. Aku duduk di ruangannya, merasakan ketenangan yang berbeda. Jadi, kamu sudah mantap dengan keputusanmu, Kirana? Tanya Dr. Anita, tersenyum lembut. Sudah, Dok. Sudah saatnya. Aku tidak mau lagi menyembunyikan kebenaran ini demi harga diri siapapun, kataku, memandang lurus ke matanya. Inilah rahasia yang selama ini ku pendam. Rahasia yang menjadi kunci ketenanganku saat Arya menghinaku mandul. Rahasia yang akan menghancurkan Arya lebih dari sekadar kehilangan harta. Dokter ingat saat aku dan Arya konsultasi 5 tahun lalu, kan? Tanyaku. Tentu. Kirana. Aku ingat persis. Jawab Dokter Anita. Saat itu, hasil tes menunjukkan bahwa kesuburan Arya yang bermasalah, sementara aku baik-baik saja. Aku masih bisa hamil. Jelasku. Saat itu, 5 tahun lalu, Arya sangat tertekan dengan hasil tes itu. Dia, seorang pria sempurna dengan ego yang setinggi langit, tidak akan pernah bisa menerima kenyataan bahwa dia yang cacat. Dia memohon padaku, menangis, meminta agar kami merahasiakan hasil itu. Arya takut dihakimi. Dia takut reputasinya sebagai pria sejati, runtuh. Aku, yang saat itu masih mencintainya dengan tulus, setuju. Aku rela menanggung hinaan, mandul, demi menjaga harga diri suamiku. Aku menjadi tamengnya. Biar semua orang menyalahkanku, asalkan Arya tidak terpuruk. Sungguh ironis. Aku menanggung aibnya, dan balasannya, dia menggunakannya sebagai alasan untuk meninggalkanku di depan umum. Aku yang memintamu, Dok, untuk memberikan hasil tes palsu kepada Arya, yang menyatakan bahwa kami berdua bermasalah, agar dia merasa lebih baik. Ujarku, mengenang kebodohanku. Iya, dan saya sudah menyimpannya selama bertahun-tahun. Kamu sungguh wanita yang sangat kuat, Kirana, kata Dokter Anita, menepuk tanganku. Kini,
Kekuatan itu harus kuberikan pada orang yang tepat. Diriku sendiri. Kataku tegas. Aku meminta Dokter Anita untuk menyiapkan satu berkas lagi. Berkas hasil tes kesuburan Arya yang asli, 5 tahun lalu, dan hasil tes kesuburanku yang baru, yang membuktikan aku sehat dan siap untuk hamil. Aku ingin berkas itu dikirimkan ke alamat baru Arya, tepat di hari ke-10, sebelum dia datang menemuiku. Aku ingin dia tahu bahwa bukan hanya hartanya yang kubuat mandul, tapi juga kebohongannya. Aku pulang ke apartemen, hatiku terasa ringan. Sisa hari-hari ke depan kuhabiskan dengan menenangkan ibuku, berbelanja pakaian baru yang lebih cerah, dan membaca buku di tepi kolam renang. Aku memblokir semua kontak Arya. Aku tidak ingin mendengar rengekannya sebelum waktunya tiba. Aku tahu dia akan datang. Pria sombong seperti Arya tidak akan pernah menerima kenyataan bahwa ia hidup susah. Dia akan datang memohon, karena aku adalah satu-satunya jalan keluar. Ini hanyalah hitungan mundur. Hari ke-6, aku mendengar kabar dari asistenku bahwa Arya menjual jam tangan dan mobil bekasnya yang tersisa, yang kebetulan atas nama Tania, untuk membayar sewa kontrakan kecil di pinggiran kota. Mereka sudah mulai makan mie instan. Hari ke-8, Tania menghubungi teman-temanku, mengemis pinjaman uang, dan menceritakan bahwa aku telah merampok Arya. Tentu saja, tidak ada yang mau membantu mereka. Hari ke-9, ibu mulai menanyakan, kapan drama ini akan benar-benar selesai? Aku hanya menjawab, besok, Bu. Besok kita akan melihat pertunjukan utamanya. Aku menunggu dengan sabar. Sambil menikmati kopi dan kue, aku menatap kalender di meja, menandai lingkaran besar di hari ke-10. Hari di mana Arya dan Tania akan berlutut di kakiku, dan aku akan menyajikan kebenaran yang akan menghancurkan jiwa mereka. Jalanan sempit dan bau sampah yang menusuk hidung adalah realitas baru yang harus diterima oleh Arya dan Tania. 10 hari yang lalu, mereka tidur di ranjang king size dengan AC 18 derajat. Hari ini, mereka berbagi kasur tipis di kontrakan kumuh, berdesakan dengan 3 anak yang rewel karena gigitan nyamuk dan makanan yang serba terbatas. Kehidupan baru yang Arya janjikan kepada Tania berubah menjadi neraka. Arya, yang biasanya mengenakan setelan jas mahal, kini hanya memakai kaos oblong lusuh. Dia duduk di lantai kontrakan, di bawah lampu bohlam yang remang-remang, merobek amplop coklat yang kuberikan malam itu, yang kini terlihat sangat asing di tengah tumpukan cucian kotor. Sejak hari ke-6, Arya sudah tahu bahwa aku serius. Semua upayanya sia-sia. Pengacara yang ia hubungi hanya bisa menggeleng. Struktur yayasan yang kupegang adalah benteng hukum yang tak tertembus. Arya Handoko, si pengusaha cerdik yang licik, terbukti jauh lebih bodoh dalam membaca kontrak rumah tangganya sendiri. Tania mondar-mandir di ruangan sempit itu. Wajahnya tegang dan matanya bengkak karena kurang tidur. Ia sudah lelah berteriak dan menyalahkan Arya. Ia lelah menenangkan anak-anak yang menuntut sekolah bagus dan makanan enak seperti dulu. Kamu baca apa lagi, Arya? Apa ada jalan keluar? Tanya Tania. Suaranya sudah tidak mengandung nada cinta lagi, hanya nada tuntutan. Arya mengabaikannya. Matanya terpaku pada selembar dokumen yang kuberikan. Itu adalah surat gugatan cerai yang disiapkan pengacaraku dengan sempurna, mencantumkan semua bukti pengkhianatan Arya secara rinci. Bukti-bukti yang dikumpulkan selama hampir 1 tahun, lengkap dengan tanggal, tempat, bahkan transferan dana. Dia sudah tahu sejak lama, Tania. Bisik Arya, suaranya kering, seperti ada pasir di tenggorokannya. Dia tahu kita selingkuh. Dia tahu kita punya anak. Dia menyiapkan ini semua. Tentu saja dia tahu. Wanita mana yang tidak tahu suaminya punya perempuan lain? Tapi yang terpenting, apa yang ada di sini yang bisa menyelamatkan kita dari kemiskinan ini? Tania merebut dokumen itu. Arya hanya diam, lalu menghela napas panjang. Ia mengambil selembar dokumen lain, sebuah lampiran yang merinci aset perusahaan yang akan disita dan dijual. Ini yang paling gila, Tania, katanya, menunjuk daftar panjang itu. Semua mobil mewah, perhiasan, bahkan koleksi jam tanganku yang kusimpan di brankas kantor, semuanya atas nama yayasan. Dia sudah menjualnya. Menjualnya? Kapan?
Beberapa hari setelah pesta itu adalah aset bergerak. Dia punya kuasa penuh. Dan uang hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang yayasan. Tidak ada sepeser pun yang masuk ke kantongnya. Dia melakukan ini bukan untuk kaya, tapi untuk melucuti semua kekayaan kita. Tania ambruk ke lantai, memegang kepalanya. Demi Tuhan, Arya, dia iblis. Wanita itu merencanakan kejatuhanmu sejak awal. Arya tidak membantah. Dia tahu itu benar. Ketenangan yang kulihat di mataku saat aku menyerahkan berkas itu kini terasa seperti pisau yang dingin. Dia bukan Kirana yang kukenal, kata Arya, bergumam pada dirinya sendiri. Kirana yang kukenal adalah wanita lemah yang menangis setiap kali mendengar kata mandul. Nah, dia jelas bukan wanita lemah sekarang. Dia adalah wanita yang membuat kita tinggal di kandang tikus ini, balas Tania. Kepanikan Tania mulai berubah menjadi pertengkaran hebat. Tania mulai menghitung mundur sejak kapan Arya mulai gagal memenuhi janjinya. Kamu bilang hidupku akan lebih baik. Aku rela meninggalkan pekerjaan dan keluargaku demi kamu, karena kamu kaya, teriak Tania. Disitulah humor gelap itu muncul. Pengakuan jujur bahwa cinta Tania hanyalah transaksi bisnis, bukan perasaan. Aku sudah bilang padamu untuk jangan berlebihan. Jangan hamil lagi. Tapi kamu memaksa ingin punya banyak anak dariku. Sekarang lihat, 3 anak ini adalah beban. Kita tidak bisa memberi mereka makan. Arya membalas. Amarahnya sudah meledak pada Tania, bukan padaku. Di tengah pertengkaran itu, salah satu anak kecil, Lani, menangis ketakutan. Ayah, Bunda, Lani lapar. Lani mau bubur ayam. Tangisan Lani adalah titik balik. Arya dan Tania terdiam. Mereka melihat realitas kejam di depan mata. Anak-anak mereka menderita karena keegoisan mereka. Tania kini beralih dari menyalahkan Arya menjadi menyalahkan dirinya sendiri. Seharusnya aku tidak pernah mendekatimu. Seharusnya aku tidak percaya janji manismu. Seharusnya aku tahu, wanita sebaik Kirana tidak mungkin pantas untuk pria seperti kamu, kata Tania. Air matanya menetes bukan karena penyesalan pada diriku, melainkan penyesalan karena memilih pria yang salah dan kini jatuh miskin. Arya tidak punya jawaban. Ia hanya menunduk, merasakan sakit yang luar biasa. Bukan sakit karena diceraikan, tapi sakit karena ia telah kehilangan segalanya. Harta, harga diri, dan kini, ia mulai kehilangan rasa hormat dari keluarga baru yang ia banggakan. Saat itulah, terdengar suara sepeda motor berhenti di depan kontrakan mereka. Seorang kurir datang, membawa sebuah amplop surat. Permisi, Pak Arya Handoko. Tanya kurir itu. Arya menerima amplop itu dengan bingung. Itu bukan amplop bank atau pengadilan. Amplop itu bertanda dari sebuah klinik kesehatan. Ini apa lagi? Tanya Tania. Arya membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada 2 hasil tes laboratorium. Hasil tes kesuburan yang asli, bertanggal 5 tahun lalu, dari Dr. Anita. Arya membaca cepat. Matanya langsung membelalak. Membaca kesimpulan di bawah nama Arya Handoko. Infertilitas laki-laki tingkat sedang. Ia membaca hasil tes kedua, yang bertanggal seminggu lalu, atas namaku, Kirana. Kesuburan baik, tidak ada indikasi kemandulan. Kedua berkas itu jatuh dari tangan Arya, mendarat di lantai yang kotor. Seketika, Arya tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah, tidak ada kesedihan. Hanya kekosongan yang membekukan. Apa itu, Arya? Apa isinya? Desak Tania, mengambil berkas itu. Tania membacanya. Lalu ia menatap Arya. Ada tatapan ngeri, jijik, dan penipuan yang mendalam. Kamu yang mandul? Tanya Tania, suaranya tercekat. Kamu menghina Kirana di depan umum, demi harga dirimu yang palsu? Kamu bilang Kirana mandul, padahal kamu yang tidak bisa punya anak. Arya tahu. Ini adalah pukulan terkuat. Ini bukan soal harta lagi. Ini adalah soal kebenaran. Aku tidak hanya melucuti hartanya. Aku melucuti martabat dan kebanggaannya sebagai laki-laki. Aku membalas kata-katanya di pesta ulang tahun, dengan bukti tak terbantahkan. Dia berbohong. Dia yang memintaku merahasiakan ini. Dia menanggung aib ini untukku. Teriak Arya,
mencoba membela diri. Tania menggeleng. Tidak, dia tidak berbohong. Dia berkorban. Dan kamu? Kamu mengkhianati pengorbanannya. Lalu kamu menggunakan aibmu sendiri untuk mencampakkannya. Tangisan Tania berubah menjadi raungan frustrasi. Bukan lagi tangisan karena uang hilang, tapi tangisan karena ia telah menghabiskan 5 tahun hidupnya bersama seorang pembohong besar yang kini bangkrut dan tidak berharga. Arya bangkit. Wajahnya sudah tidak berbentuk. Ia melihat cermin kecil yang retak di dinding. Ia melihat pantulan dirinya. Seorang pria yang kehilangan segalanya. Bahkan kebenaran tentang dirinya sendiri. Aku harus menemuinya. Tania. Aku harus mohon ampun, kata Arya. Suaranya penuh keputusasaan. Untuk apa? Agar dia menertawaimu. Tidak. Agar dia mengembalikan perusahaanku. Aku harus mengembalikan semuanya. Sebelum dia menjualnya kepada orang lain. Dengan sisa-sisa harga diri dan harapan terakhirnya, Arya memungut berkas-berkas itu, memasukkannya ke dalam saku, dan bergegas keluar. Ia meninggalkan Tania yang kini hanya bisa menangis sendirian di kontrakan, menyesali bahwa ia telah memilih cinta buta yang berujung pada kebangkrutan. Arya tahu, ia harus berlutut. Tidak ada jalan lain. Dan aku sudah menunggunya. Sambil menikmati hari ke-10ku yang penuh kemenangan. Hari ke-10 terasa seperti hari terindah di hidupku. Sebuah hari yang kujalani dengan irama paling tenang yang pernah kurasakan. Aku bangun pagi, menikmati sarapan yang kusiapkan sendiri bersama ibuku, tanpa perlu memikirkan rapat direksi Arya, tanpa harus menjawab pertanyaan kapan aku hamil, dan tanpa harus berpura-pura bahwa pernikahan kami baik-baik saja. Pagi ini, apartemen kecil kami dipenuhi cahaya matahari yang lembut, dan aroma teh melati yang menenangkan. Ibuku sudah jauh lebih baik, dan tatapan bangga yang ia berikan padaku adalah hadiah paling berharga. Kamu yakin mereka akan datang, nak? Tanya ibuku. Suaranya kini kembali kuat, namun masih diselimuti kecemasan seorang ibu. Sangat yakin, Bu. Jawabku sambil menyesap teh. Arya itu bukan tipe pria yang bisa hidup tanpa kemewahan. Harga dirinya terletak pada saldo rekening, bukan pada hati. Begitu saldonya nol, dia akan kembali ke tempat dia bisa mendapatkan itu semua. Aku tahu, kedatangan mereka bukan karena penyesalan tulus atas pengkhianatan yang mereka lakukan. Mereka datang karena didorong oleh keputusasaan dan kebangkrutan yang tak terhindarkan. Dan aku siap menyambut mereka dengan ketenangan seorang jenderal yang telah memenangkan perang. Pukul 11 siang, drama itu dimulai. Ibuku sedang asyik menonton siaran berita di televisi ketika tiba-tiba terdengar suara klakson mobil yang panjang dan tidak sabar di luar kompleks apartemen kami. Setelah itu, terdengar teriakan histeris yang memanggil namaku. Kirana! Kirana! Buka pintunya! Aku mohon! Suara itu serak, parau, dan sangat putus asa. Itu suara Arya. Aku menoleh ke ibuku, yang sudah berdiri dengan wajah panik. Ibu tenang saja. Jangan buka pintu. Biarkan mereka berteriak sebentar. Pintaku, sambil berjalan menuju jendela. Aku mengintip dari celah tirai. Di sana, di depan gerbang apartemen yang tidak mewah ini, berdiri Arya dan Tania. Pemandangan mereka membuatku tanpa sadar tersenyum. Arya yang kukenal selalu rapi dan berwibawa, kini mengenakan kemeja kusam yang sudah kusut, rambutnya berminyak, dan wajahnya dipenuhi janggut tipis yang membuatnya tampak jauh lebih tua. Sementara Tania, si wanita cantik yang selalu tampil fashionable, kini terlihat acak-acakan. Riasannya luntur, dan pakaiannya tampak seperti pakaian bekas yang sudah dicuci berkali-kali. Mereka berdua dikelilingi oleh petugas keamanan apartemen yang terlihat bingung dan risih. Kirana, demi Tuhan, aku mohon. Aku tahu aku salah. Buka pintunya. Arya berteriak lagi, memukul gerbang besi. Mereka terlihat mengenaskan. Nak, bisik ibuku, merasa iba. Aku menggeleng. Ini bukan iba, Bu. Ini adalah hasil dari kesombongan yang mereka tanam sendiri. Aku tidak akan mengizinkan mereka masuk sebelum mereka merasakan rasa hormat yang sesungguhnya. Aku mengambil ponsel, menelepon kepala keamanan. Tolong izinkan mereka masuk, tapi suruh mereka naik sendirian. Jangan biarkan mereka membawa anak-anak. Aku tidak mau drama tangisan anak di rumahku. Perintahku tenang. 5 menit kemudian,
Aku mendengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa di koridor. Pintu apartemenku yang sederhana diketuk dengan tidak sabar. Nyaris digedor. Aku menatap ibuku. Ibu masuk ke kamar. Ya, ini drama antara aku, dia, dan wanita itu. Ibu jangan ikut terbebani. Ibuku mengangguk. Tapi janji, jangan luluh. Nak, ingat apa yang dia katakan di depan semua orang. Tentu, Bu. Aku tidak akan pernah lupa. Jawabku. Aku berjalan ke pintu, menarik napas panjang, dan membukanya. Arya dan Tania berdiri di ambang pintu. Tampak seperti dua pengemis yang baru saja melewati badai. Begitu pintu terbuka, Arya langsung berlutut. Pemandangan Arya Handoko, mantan direktur utama yang disegani, berlutut di lantai teras apartemenku adalah humor paling mahal dan memuaskan yang pernah kulihat. Kirana, aku mohon ampun. Arya merangkak maju, mencoba meraih kakiku, tapi aku mundur satu langkah. Mas Arya, bangunlah. Pemandangan ini terlalu dramatis, tidak cocok dengan dekorasi rumahku yang sederhana. Kataku, suaraku terdengar dingin dan datar. Tania ikut berlutut di samping Arya. Air matanya sudah mengalir deras, membasahi pipinya yang kotor. Aku salah, Kirana. Aku salah. Aku dibutakan oleh hasrat. Aku dibutakan oleh kekayaan Arya. Aku tidak pernah sungguh-sungguh mencintainya. Jeri Tania, pengakuan yang seharusnya menyakitkan, tapi bagiku, itu hanyalah konfirmasi. Masuklah. Tidak enak dilihat tetangga. Pintaku, memberi ruang bagi mereka untuk masuk. Mereka masuk ke ruang tamuku yang kecil. Mereka tidak duduk di sofa. Arya masih berlutut di karpet. Sementara Tania hanya bisa duduk meringkuk, memeluk lututnya. Aku tahu kamu marah, Kirana. Aku tahu kamu pantas marah, kata Arya. Air matanya mulai menetes. Aku minta maaf atas penghinaan yang kulakukan di hari ulang tahunmu. Aku minta maaf atas kata mandul yang kuucapkan. Itu adalah kebohongan. Itu adalah aibku. Aku hanya tidak siap. Tidak siap menerima kebenaran bahwa kamu yang bermasalah, Mas. Potongku, tanpa basa-basi. Arya terdiam, menunduk. Ya, dan aku tahu kamu sudah tahu kebenarannya. Berkas dari Dokter Anita sudah kuterima. Aku menghela napas. Aku tidak perlu berteriak, tidak perlu menangis. Ketenanganku adalah hukuman paling berat bagi mereka. Lalu, setelah kamu tahu kebenarannya, setelah kamu tahu aku menanggung aibmu selama 5 tahun demi harga dirimu, apa yang membuatmu datang ke sini? Tanyaku. Apakah kamu datang karena rasa bersalah? Arya mengangkat wajahnya. Kini matanya memohon. Aku datang karena perusahaan. Kirana, aku mohon. Tolong jangan jual saham itu. Aku tahu kamu sudah memulai prosesnya. Aku mohon. Tolong kembalikan perusahaan itu padaku. Itu warisan keluarga. Kirana. Disinilah kejujuran Arya keluar. Bukan penyesalan, tapi uang. Warisan keluarga. Aku tersenyum sinis. Warisan keluarga yang kamu gunakan untuk membayar biaya hidup Tania dan anak-anakmu. Mas? Warisan keluarga yang kamu gunakan untuk menghinaku. Aku janji, aku akan mengembalikannya kepadamu. Aku akan memberikan semua sahamku. Aku akan memberikan rumah mewah itu kepadamu. Aku akan memberimu uang miliaran agar kamu bisa tenang. Arya berjanji. Nadanya kembali menjadi pengusaha yang sedang bernegosiasi. Tunggu sebentar, Mas Arya. Potongku. Aku bangkit dan berjalan ke dapur. Aku mengambil 2 gelas air putih dan meletakkannya di meja. Minumlah dulu. Kamu terlihat kehausan setelah menjadi pengemis di depan rumahku. Arya tidak menyentuh air itu. Ia hanya menatapku. Dengar, Mas. Kamu tidak mengerti. Kataku, kembali duduk. Aku tidak melakukan ini untuk mendapatkan ganti rugi uang. Aku sudah punya cukup uang untuk hidup tenang seumur hidupku. Aku menatap Tania, yang kini ikut menangis terisak-isak. Dan kamu, Tania, kamu datang ke sini karena kamu kasihan melihat anak-anakmu kelaparan. Ya, aku mohon, Kirana. Anak-anak tidak tahu apa-apa. Mereka tidak bisa hidup di tempat kumuh itu. Mereka merindukan rumah mereka yang dulu. Tolonglah, Kirana.
Cabut gugatan cerai itu, berikan kami uang sedikit saja agar kami bisa memulai hidup baru. Tania memohon. Aku menggeleng pelan. Kamu tahu, Tania, dulu aku pernah berpikir untuk membiarkan Arya pergi, dan memberinya sedikit uang sebagai tunjangan. Tapi kemudian, aku ingat kata-kata Arya. Dia bilang, aku lebih bahagia daripada denganmu mandul. Aku menatap Arya. Tatapanku menembus jiwanya. Kamu bilang kamu bahagia, Mas. Lalu, kenapa kamu datang menemuiku dengan wajah penuh penderitaan ini? Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan selingkuh, Mas. Kebahagiaan sejati tidak akan pernah menuntunmu ke rumah kontrakan kumuh itu. Aku mengambil jeda, membiarkan kata-kata itu meresap. Lalu soal permohonanmu untuk mengembalikan perusahaan, kataku melanjutkan. Sayangnya, kamu sudah terlambat, Mas. Pengacaraku sudah menyelesaikan prosesnya. Mulai hari ini, perusahaan itu sudah beralih status kepemilikan. Semua aset yang kusita dan kujual sudah diinvestasikan kembali ke yayasan sosial. Aku tidak akan mendapatkan uang dari sana, tapi kamu juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Kamu sudah menceraikanku. Kamu sudah bebas. Wajah Arya berubah dari memohon menjadi pucat pasi. Ia mengerti. Aku telah membakar jembatan yang menjadi satu-satunya jalan keluarnya. Tidak, kamu bohong. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku akan tuntut kamu. Aku akan tuntut kamu ke pengadilan. Aku akan bongkar semua rahasia yayasan itu. Arya berdiri. Amarahnya kembali muncul, mencoba menutupi keputusasaannya. Silakan, Mas. Silakan tuntut aku. Aku menantangnya. Bangkit berdiri. Semua berkas yayasan itu legal. Kamu yang menandatanganinya, Mas. Dan kalau kamu menuntutku, aku tidak akan segan-segan membuka semua bukti perselingkuhanmu dan aibmu di pengadilan terbuka. Kamu akan kehilangan reputasimu selamanya. Arya terdiam. Ia tahu aku tidak main-main. Aku berjalan ke arahnya, dan berdiri tepat di depannya. Aku menatap matanya yang basah oleh air mata dan keringat. Aku akan memberimu hadiah terakhir, Mas Arya. Bisikku pelan, hanya didengar oleh kami berdua. Aku tidak mandul. Aku sudah mengunjungi dokter Anita lagi. Aku sehat dan siap untuk hamil. Dan kamu? Kamu yang bermasalah. Jadi, saat kamu kembali ke istrimu yang baru, yang harus kamu ingat adalah, kamu tidak hanya kehilangan harta, tapi kamu juga kehilangan kesempatan untuk punya keturunan yang sah, karena kamu yang mandul. Dan ingat, saat kamu menghinaku, aku tidak menangis, karena aku tahu, di hari ke-10, kamu akan datang dan berlutut padaku. Dan lihat, kamu di sini. Aku mundur selangkah. Pintuku terbuka. Tapi bukan untuk menerima kalian kembali, kataku, menunjuk pintu keluar. Kalian sudah mendapatkan kebebasan yang kalian minta. Sekarang, silakan pergi. Arya hanya bisa menatapku. Tubuhnya gemetar karena kombinasi antara amarah dan penyesalan yang mendalam. Tania, yang sudah benar-benar hancur, menarik lengan Arya. Ayo, Mas. Sudah tidak ada harapan lagi, kata Tania. Suaranya pelan dan penuh keputusasaan. Mereka berdua berjalan gontai menuju pintu. Saat mereka melangkah keluar, aku melihat punggung mereka. Punggung dua orang yang kehilangan segalanya. Aku menutup pintu apartemenku. Menguncinya. Aku bersandar di pintu, mengambil napas dalam-dalam. Akhirnya, selesai. Ibuku keluar dari kamar. Matanya berkaca-kaca. Mereka sudah pergi, Bu, kataku, memeluknya erat. Ya, Nak, mereka sudah pergi. Ibuku mengangguk. Dan kamu menang. Kamu sudah bebas. Kami berdua saling berpelukan. Dan untuk pertama kalinya sejak malam pesta itu, aku membiarkan diriku tersenyum lega. Kado ulang tahunku memang pahit, tapi balasanku jauh lebih manis. Setelah gerbang apartemenku tertutup rapat, aku tidak lagi mendengar teriakan histeris Arya dan Tania. Aku hanya mendengar keheningan yang mahal, keheningan yang terasa seperti pelukan hangat. Di hari itu, aku merasa benar-benar menjadi diriku sendiri lagi, bukan sekadar pelengkap di samping seorang pria kaya. Aku bukan lagi istri mandul yang dipuja-puja karena perhiasannya, tetapi Kirana, wanita mandiri yang berhasil menyingkirkan pengkhianatan dari hidupnya.
Aku dan ibuku menghabiskan sisa hari itu dengan memasak makanan rumahan yang sederhana. Kami tertawa ringan, mengenang masa-masa sulit dulu, dan mensyukuri bahwa kini kami tidak perlu lagi berpura-pura di depan orang lain. Ibuku tampak jauh lebih muda. Beban kecemasan yang selama ini ia pikul karena melihat penderitaanku telah terangkat. Namun, ketenangan ini hanya di dalam rumah. Di luar sana, di kalangan sosialita dan dunia bisnis, kejatuhan Arya Handoko adalah berita utama yang panas. Dalam lingkaran pergaulan kami, drama yang kubuat ini menjadi gosip yang lebih seru dari sinetron. Aku tahu persis apa yang mereka bicarakan. Ada dua kubu. Kubu pertama, yang didominasi oleh kolega bisnis Arya, tentu saja menghujatku sebagai wanita licik dan pendendam. Mereka menyebutku istri yang tidak tahu berterima kasih karena telah merampok perusahaan yang dibangun suaminya. Mereka tidak peduli pada pengkhianatan Arya. Bagi mereka, uang adalah segalanya. Tapi, ada kubu kedua, yang mayoritas adalah sesama wanita yang diam-diam telah lama muak dengan arogansi Arya dan gaya hidup Tania yang pamer. Mereka adalah wanita-wanita yang selama ini menyaksikan bagaimana aku menanggung hinaan, mandul, dengan senyum palsu. Kelompok ini memberiku dukungan diam-diam. Mereka mengirim pesan singkat, bukan untuk mengomentari uang, tapi untuk mengucapkan selamat atas keberanianku. Aku tidak peduli dengan komentar kubu pertama. Mereka adalah orang-orang yang hanya menilai-nilai seseorang dari seberapa tebal dompetnya. Ini adalah poin humor yang memuaskan, melihat bagaimana para pria sombong itu kebingungan karena ternyata wanita yang mereka anggap bodoh bisa mengalahkan salah satu dari mereka. Beberapa hari kemudian, pengacaraku menelepon, memberikan laporan akhir. Semua proses administrasi perceraian sudah selesai. Kami resmi berpisah. Aku juga sudah membereskan semua yang tersisa. Aku menjual semua perhiasan mewah dan tas branded yang pernah Arya berikan. Bukan karena aku butuh uangnya, tapi karena aku ingin menyingkirkan setiap jejak dari masa laluku bersamanya. Setiap benda itu terasa seperti kepalsuan yang berat. Uang hasil penjualannya, aku mendonasikan sebagian besar ke panti asuhan, dan sebagian lagi kugunakan untuk memulai proyek baru, sebuah yayasan yang fokus pada pendampingan wanita yang mengalami kesulitan dalam rumah tangga dan kesehatan reproduksi. Aku tidak hanya ingin bangkit, aku ingin menggunakan pengalamanku untuk membuat perbedaan kecil. Sambil mengurus surat-surat yayasan, aku memutuskan untuk kembali ke hobi lamaku yang sempat kukorbankan demi peran sebagai Nyonya Arya Handoko, bercerita. Aku teringat betapa aku senang menulis dan mendongeng saat masih kuliah. Aku ingin membuat sebuah wadah, tempat orang bisa mendengarkan kisah-kisah hidup yang menginspirasi, yang penuh drama, tapi juga penuh hikmah. Dan di sanalah, di ruang tamu apartemenku yang sederhana, lahirlah ide untuk kanal YouTubeku, Teras Berkisah. Aku mulai merekam video pertamaku. Aku tidak menunjukkan wajahku, hanya suaraku yang kubuat sealami mungkin, dengan latar belakang ilustrasi sederhana. Aku memilih cerita rakyat yang sudah dimodifikasi dengan sentuhan isu modern. Responnya mengejutkan. Penontonku suka dengan gaya berceritaku yang tenang dan tidak bertele-tele. Aku memilih target penonton orang tua usia 50-an ke atas, karena mereka adalah generasi yang haus akan cerita tulus, bukan gimmick modern. Mereka mencari ketenangan dan kearifan dalam setiap kisah. Dan aku menemukan kebahagiaan baru dalam menyalurkan suaraku. Di sela-sela kesibukanku membangun Teras Berkisah dan yayasan, kabar dari kehidupan baru Arya dan Tania sesekali tersiar. Mereka benar-benar menderita. Arya tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, karena berita tentang kebangkrutan dan aibnya sebagai mantan suami yang dikalahkan istrinya sendiri sudah terlanjur menyebar. Tidak ada perusahaan besar yang mau mengambil risiko mempekerjakan pria yang terbukti ceroboh dalam mengelola aset. Tania, yang terbiasa hidup mewah, tidak bisa beradaptasi. Dia mulai bertengkar hebat dengan Arya hampir setiap hari. Uang mereka benar-benar habis. Mereka bahkan tidak mampu membayar sewa kontrakan kecil itu, dan terpaksa pindah lagi, menumpang di rumah kerabat Tania yang tinggal di daerah yang jauh lebih padat dan sulit. Anak-anak mereka kini menjadi korban paling menyedihkan. Mereka dikeluarkan dari sekolah internasional dan dimasukkan ke sekolah negeri yang jauh dari tempat mereka tinggal. Mereka harus naik angkutan umum yang berdesakan setiap hari. Mereka adalah korban dari arogansi dan keegoisan kedua orang tua mereka. Suatu sore, aku sedang sibuk mengedit video di Clipchamp,
ketika ibuku datang membawa secangkir kopi. "Kirana, kamu benar-benar tidak ingin melihat mereka sedikit saja?" tanya ibuku. Hati nuraninya sebagai seorang ibu selalu berbicara. "Aku dengar mereka benar-benar kekurangan, Nak. Bahkan untuk makan saja susah." Aku menghentikan pekerjaanku. Aku menatap ibuku. "Aku sudah memberinya kesempatan, Bu. Aku sudah menanggung aibnya. Aku sudah menanggung semua penderitaanku," kataku pelan. "Aku sudah memberi mereka kebebasan, dan mereka memilih hidup seperti itu. Tapi, Nak, kamu tidak kasihan pada anak-anak itu?" "Aku kasihan, Bu. Tentu saja aku kasihan. Tapi kehidupanku harus berlanjut. Aku sudah membuat keputusan. Dan aku tidak akan menengok ke belakang lagi. Aku memutuskan untuk menutup total komunikasi dengan dunia Arya. Aku mengganti nomor ponselku. Dan aku meminta asistenku untuk tidak lagi memberikan laporan apapun tentangnya. Aku merasa, melihat penderitaannya hanya akan menahanku di masa lalu. Fokusku kini adalah pada masa depan. Pada yayasanku, pada teras berkisah. Dan yang paling penting, pada rencana hidupku yang baru. Aku berencana untuk bepergian, melihat dunia yang selama ini hanya kulihat dari balik jendela mobil mewah. Aku ingin mencari udara baru, bertemu orang-orang baru, dan mungkin, suatu hari nanti, menemukan seseorang yang tulus mencintaiku tanpa peduli pada status kekayaan atau isu kemandulan. Malam itu, setelah ibuku tertidur, aku kembali ke meja kerjaku. Aku membuka file baru di laptopku. Judulnya, Pengkhianatan di ulang tahunku yang ke-30. Aku memutuskan, kisah ini, kisahku sendiri, harus menjadi episode perdana yang kuat di Teras Berkisah. Aku akan menceritakannya dengan semua ketenangan dan hikmah yang kudapatkan. Aku tidak akan menyebut nama Arya. Aku hanya akan menceritakan bagaimana seorang wanita bangkit dari keterpurukan. Aku mulai mengetik. Kalimat pertama yang kutulis adalah, "Malam itu seharusnya menjadi puncak dari kisah cintaku yang sempurna." Aku tersenyum. Aku tahu, kisahku ini akan menyentuh hati banyak wanita di luar sana, terutama mereka yang sebaya dengan ibuku, yang mungkin mengalami penderitaan serupa namun takut untuk bangkit. Kisahku ini bukan tentang balas dendam, melainkan tentang penemuan diri, tentang keberanian untuk mencintai diri sendiri lebih dari mencintai orang lain. Dan aku tahu, saat aku mengunggah video itu nanti, Arya pasti akan menontonnya, dan ia akan tahu bahwa suara di balik layar itu adalah suara wanita yang telah mengalahkannya, yang kini hidup jauh lebih bahagia tanpanya. Tentu, mari kita lanjutkan ke bab 7. Bab ini akan menyelam lebih dalam ke dalam kekacauan kehidupan Arya dan Tania, serta bagaimana Tania akhirnya mengungkap niat aslinya, yang semakin menghancurkan mental Arya. Buku terbuka bab 7. Jejak kaki Tania. Jebakan harta atau cinta? Jika ada satu hal yang lebih menyakitkan daripada kehilangan harta, itu adalah kehilangan ilusi bahwa seseorang mencintai MU apa adanya. Bagi Arya, seminggu setelah pengemisannya yang gagal, ia mulai merasakan sakit yang sesungguhnya. Bukan sakit di dompet, tapi sakit di harga dirinya. Kehidupan di rumah kerabat Tania yang kumuh terasa seperti penjara. Kerabat-kerabat itu memandang Arya dengan tatapan menghakimi, seorang pria yang gagal total, yang hanya membawa beban. Arya menghabiskan sebagian besar waktunya dengan menyendiri di sudut ruangan, mencoba mencari cara untuk bangkit. Ia mencoba menelepon mantan kolega bisnis, menawarkan ide investasi, atau sekadar meminta pekerjaan kecil. Namun, semua sambungan teleponnya berakhir sama, penolakan halus, disertai bisikan tentang bagaimana istrinya, maksudnya, mantan istrinya, telah mengalahkannya tanpa ampun. Sementara Arya terpuruk dalam penyesalan, Tania semakin menjadi-jadi. Tania yang dulu ceria dan anggun kini berubah menjadi wanita yang kasar dan penuh amarah. Ia lelah mengurus 3 anak di tempat yang tidak nyaman, tanpa bantuan pengasuh, dan tanpa uang untuk membeli makanan enak. Wajahnya selalu muram, dan ia tak lagi berusaha menyembunyikan kekecewaannya. Suatu malam, pertengkaran besar terjadi. Anak-anak sudah tidur. Arya sedang mencoba memasak mie instan di dapur kecil yang pengap, dan Tania duduk di meja reot, memandangnya dengan tatapan dingin. "Sampai kapan kita harus hidup seperti ini, Arya?" tanya Tania. Suaranya pelan tapi menusuk. "Aku sedang berusaha, Tani. Aku sedang mencari jalan keluar," jawab Arya,
tanpa menoleh. Berusaha? Usaha apa? Kamu hanya menelepon orang-orang yang sudah jelas menertawakanmu. Teriak Tania. Kini suaranya meninggi. Kamu bahkan tidak bisa membayar sewa kontrakan kecil kita yang terakhir. Kita menumpang di sini, seperti benalu. Arya berbalik. Wajahnya memerah. Aku tahu. Tapi apa yang bisa kulakukan? Kirana sudah mengambil semuanya. Dia mengunci semua akses. Dia menghancurkanku. Justru itu masalahnya. Arya, kenapa kamu bisa sebodoh itu? Kenapa kamu tidak membaca dokumen yang kamu suruh Kirana tanda tangani? Kenapa kamu membiarkan wanita itu memegang kendali penuh atas perusahaanmu? Pertanyaan Tania bukan lagi tentang cinta atau pengkhianatan. Itu adalah pertanyaan yang sangat logis dan berorientasi pada uang. Arya tersentak. Aku melakukannya untuk melindungimu, Tani, agar kita punya uang banyak. Aku terlalu percaya diri. Itu bukan percaya diri, itu buta. Kamu dibutakan oleh egomu. Kamu sibuk pamer ke wanita lain, sampai kamu lupa bahwa istrimu yang sah itu lebih pintar dari semua pengacara MU. Tania bangkit, berjalan mendekati Arya. Ia menatapnya dengan tatapan yang dulu penuh gairah, kini penuh kebencian. Aku menikahimu bukan karena aku jatuh cinta pada pria sombong dan egois sepertimu, Arya. Aku menikahimu karena kamu punya segalanya. Pengakuan itu menghantam Arya lebih keras daripada tamparan. Mungkin inilah humor paling getir dalam kisah ini. Tania, yang dulu ia banggakan sebagai cinta sejatinya, kini mengakui bahwa dia hanyalah pemburu harta yang gagal. Apa maksudmu, Tani? Tanya Arya, suaranya serak. Ia merasa dadanya sesak. Selama ini, dia berpikir bahwa Tania mencintainya lebih dari aku. Kirana mencintainya. Ia mengira Tania adalah pembalasan atas kemandulanku. Aku mendekatimu karena statusmu. Semua wanita di luar sana mau kamu, karena kamu kaya. Aku ingin anak-anakku hidup mewah. Aku ingin jadi sosialita. Aku melihat Kirana tidak bisa memberimu anak, dan aku tahu itu adalah celah untukku masuk. Jelas Tania, tanpa tedeng aling-aling. Aku mengira Kirana hanya wanita polos yang tidak tahu apa-apa. Aku tidak menyangka dia adalah iblis yang cerdas. Tania menjerit frustrasi. Kamu tahu betapa menderitanya aku sekarang? Aku harus mencuci piring, mencuci baju. Aku harus mengurus anak-anak. Hidupku hancur karena kebodohanmu yang membiarkan Kirana menghancurkanmu. Air mata yang keluar dari mata Tania bukanlah air mata penyesalan karena menyakiti perasaanku, tapi air mata penyesalan karena salah memilih korban. Arya ambruk di lantai, memegangi kepalanya. Ia baru menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ia mencampakkan istri yang menanggung aibnya, demi wanita yang hanya mencintai hartanya. Jadi, kamu tidak pernah mencintaiku, bisik Arya, tak percaya. Cinta? Apa itu cinta? Arya, aku mencintai uangmu, dan uangmu sudah hilang. Jawab Tania tajam. Dan kamu bilang kamu ingin kita punya banyak anak karena kamu mencintaiku. Tania tertawa sinis. Itu agar aku bisa mengikatmu lebih kuat, agar Kirana terlihat semakin menyedihkan. Aku ingin menggantikan posisinya secara total. Pengakuan Tania adalah akhir dari segala ilusi Arya. Ia kehilangan harta, kehilangan harga diri karena kebenaran tentang kemandulannya terungkap, dan kini, ia kehilangan satu-satunya alasan mengapa ia meninggalkan rumah tangganya, cinta baru yang ia kira lebih tulus. Semua kemewahan dan kebanggaan yang ia miliki tidak lagi berarti. Ia dikhianati oleh wanita yang ia pilih, dan ia telah menghancurkan wanita yang sebenarnya mengorbankan segalanya untuknya. Kirana, dia benar. Gumam Arya, teringat kata-kataku saat aku menyerahkan berkas itu. Anggap saja ini kado dariku. Kado yang menghancurkan seluruh hidupnya, sedikit demi sedikit, dan sangat terencana. Tania yang melihat Arya hanya bisa bergumam dan menangis, semakin muak. Sudah cukup. Aku tidak tahan lagi di sini, teriak Tania. Aku akan membawa anak-anak dan kembali ke ibuku. Mungkin mereka masih mau menerimaku. Lalu bagaimana denganku, Tani? Kamu akan meninggalkanku? Tanya Arya. Matanya menatap Tania dengan tatapan ketakutan. Kamu urus saja dirimu sendiri. Cari pekerjaan.
Aku tidak butuh pria miskin dan mandul sepertimu. Tania mengemasi barang-barangnya dengan cepat, tanpa mempedulikan Arya yang menangis terseduh-seduh di lantai. 3 anak kecil itu terbangun, dan mereka hanya melihat ibunya berteriak dan ayahnya menangis. Arya ditinggalkan sendirian di ruangan kecil itu, dikelilingi oleh puing-puing kehidupan yang ia bangun di atas kebohongan. Ia menyadari, Kirana tidak hanya menceraikannya, Kirana telah mengisolasi dan memiskinkannya secara total. Ia melihat kembali berkas dari Dokter Anita. Kemandulannya yang ia tutupi dengan arogansi kini menjadi bumerang paling mematikan. Ia telah mencampakkan wanita yang bisa memberinya cinta tulus dan menanggung aibnya, demi wanita yang meninggalkannya begitu ia jatuh miskin. Di titik terendah ini, ia tidak lagi berpikir tentang perusahaan. Ia hanya berpikir tentang satu hal, memohon ampunan sejati kepada Kirana. Ia bangkit dari lantai. Ia harus mencariku. Ia harus menemuiku dan mengatakan bahwa ia menyesal. Ia harus menemuiku, bukan sebagai pengusaha yang bangkrut, tapi sebagai pria yang telah kehilangan jiwanya. Sementara itu, di apartemenku yang sunyi, aku sedang merekam narasi untuk video Teras Berkisah pertamaku. Aku berbicara tentang pentingnya menghargai kejujuran dan kekuatan seorang wanita. Aku tersenyum puas. Aku tahu, drama hidup Arya dan Tania baru saja mencapai babak yang paling menyakitkan bagi mereka. Dan aku telah memenangkan pertarungan itu tanpa harus melumuri tanganku dengan kebencian. Kesibukan mengurus yayasan dan membangun Teras Berkisah adalah perisai terbaikku dari bisikan masa lalu. Setelah pertemuan yang penuh drama dengan Arya dan Tania, aku memutuskan untuk tidak lagi membuang energi memikirkan nasib mereka. Pengacaraku sudah menerima instruksi terakhir. Selesaikan semua urusan aset bergerak dan tidak bergerak yang masih terafiliasi dengan nama Arya Handoko di bawah bendera yayasan. Aku ingin menutup bab ini sepenuhnya, agar tidak ada lagi celah hukum yang bisa dimanfaatkan Arya jika suatu saat ia menemukan cara untuk bangkit. Aku harus memastikan kehancurannya permanen. Tugas pengacaraku cukup sederhana, menjual semua yang tersisa. Rumah mewah yang pernah menjadi mahligai pernikahan kami, yang kini kosong karena sudah ditinggalkan Arya dan Tania, adalah target utama. Meskipun status hukumnya milik yayasan, rumah itu masih terbebani utang KPR yang dulu digunakan Arya untuk memodali beberapa bisnisnya. Aku memberikan instruksi tegas, jual dengan harga pasar yang wajar. Uang hasil penjualannya harus digunakan untuk menutup semua utang, dan sisanya dialihkan sepenuhnya ke kas yayasan yang baru. Aku tidak mengambil sepeser pun. Ini adalah humor yang memuaskan, melihat Arya kehilangan aset triliunan, sementara aku, yang dicap mata duitan olehnya, tidak menyentuh hasilnya. Beberapa hari kemudian, proses itu selesai. Rumah itu berpindah tangan. Mobil-mobil mewah terakhir, termasuk mobil sport yang dulu Arya beli khusus untuk pamer, juga laku terjual. Setiap penjualan itu bukan hanya transaksi uang, itu adalah penghapusan satu persatu kenangan pahit yang pernah mengikatku. Aku menerima laporan dari pengacaraku, sebuah file PDF tebal yang merinci setiap transaksi, setiap lunasan, dan setiap pengalihan dana. Setelah semua utang terbayar, dan semua dana dialihkan ke tujuan sosial, saldo rekening Arya Handoko, yang dulunya penuh sesak, kini resmi menyentuh angka 0. Ia benar-benar kembali ke titik 0. Aku merasa, keadilan yang sesungguhnya bukanlah tentang mengambil kembali, melainkan tentang melepaskan sepenuhnya. Kabar tentang penjualan aset ini cepat sampai ke telinga Arya. Tentu saja. Ia yang kini tinggal sendirian, menumpang di sebuah kamar kos kecil yang dibayarnya dari hasil menjual sisa jam tangan replika miliknya, pasti sudah merasakan tamparan itu. Setiap mobil yang terjual, setiap perabot mewah yang diangkut keluar dari rumah lama, pasti menusuknya lebih dalam daripada kata-kata. Aku tahu, ia pasti mencoba menghubungi pengacaraku, berteriak, mengancam untuk menuntut. Tapi pengacaraku, yang sangat loyal dan cerdas, hanya menjawab dengan satu kalimat. Nyonya Kirana tidak lagi memiliki koneksi finansial atau emosional dengan aset tersebut. Semuanya legal di bawah naungan yayasan. Arya tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak punya uang untuk menyewa pengacara yang lebih baik, dan ia tidak punya bukti untuk menuntutku. Dia hanya punya penyesalan dan kemarahan. Sementara itu, Tania dan anak-anaknya pindah ke kampung halaman Tania di luar kota. Mereka pergi tanpa menoleh ke belakang,
tanpa mempedulikan Arya yang kini terdampar sendirian di ibu kota. Arya, si pengusaha ambisius yang selalu dikelilingi bodyguard dan asisten, kini harus mengurus dirinya sendiri. Ia harus mencuci bajunya sendiri, memasak mie instan sendiri, dan menahan rasa malu setiap kali ia berpapasan dengan tetangga kos yang mengenali wajahnya dari berita lama. Ini adalah puncak penderitaannya. Hidup dalam kemiskinan yang mematikan, tetapi dikelilingi oleh ingatan kemewahan yang dulu ia buang. Suatu pagi, saat aku sedang meeting virtual dengan tim yayasan, aku mendapat kiriman paket aneh. Itu adalah sebuah kotak kardus lusuh, dikirim melalui layanan kurir biasa, tanpa nama pengirim, hanya alamat Arya yang lama. Aku membukanya dengan hati-hati. Isinya membuatku terdiam sejenak. Itu adalah semua hadiah pernikahan kami, termasuk foto-foto berbingkai yang dulu kami pajang di kamar. Ada juga beberapa surat cinta lama yang pernah ia tulis untukku. Semua barang itu dikirimkan kembali kepadaku, seperti sampah yang dibuang. Tidak ada catatan, tidak ada pesan, hanya barang-barang itu. Aku tahu, itu adalah caranya untuk mengucapkan selamat tinggal. Bukan karena ia membenciku, melainkan karena ia tidak tahan lagi melihat kenangan masa lalu yang kini terasa seperti ejekan. Aku menghela napas. Aku tidak merasakan kemenangan, hanya rasa iba yang dingin. Aku mengambil semua foto itu, membakarnya perlahan di halaman belakang apartemenku. Aku membiarkan asapnya membubung, membawa serta setiap kenangan yang tidak lagi kuinginkan. Setiap percikan api adalah penutup babak yang sempurna. Setelah itu, aku menelepon salah satu agen properti yang kupercayai. Tolong carikan aku satu unit apartemen kecil di luar kota, di daerah yang tenang, Bu, pintaku. Saya ingin membelinya, dan memberikannya kepada seseorang yang membutuhkan, agar dia bisa memulai hidup baru. Aku tahu persis siapa yang akan kuperhatikan. Bukan Arya, tentu saja, tapi kerabat Tania, yang selama ini harus menanggung beban hidup Arya dan anak-anaknya tanpa bayaran. Meskipun aku tidak ingin berhubungan dengan Tania, aku tidak tega melihat kerabat yang tidak bersalah harus menanggung akibat kebangkrutan Arya. Aku ingin memberikan penutup yang penuh kearifan. Aku membiarkan karma menghantam Arya dan Tania, tapi aku memilih untuk menyalurkan berkah kepada orang yang tulus. Aku tidak memberitahu Arya tentang amal itu. Itu adalah urusanku. Dan itu bukan untuk tontonan. Aku kembali ke laptopku, melanjutkan proses editing video untuk Teras Berkisah. Aku sedang memasukkan musik latar yang tenang dan menenangkan. Aku tahu, kisah hidupku ini akan segera tayang. Aku sudah menutup semua celah. Rumah dijual, aset dilikuidasi, perceraian selesai. Arya telah kehilangan semua kekayaan, dan Tania telah meninggalkannya. Ia benar-benar sendirian, tanpa perlindungan dan tanpa alasan untuk menemuiku lagi. Kemenanganku adalah kebebasanku, dan kebebasanku adalah hukuman abadi baginya. Kini, fokus utamaku bukan lagi pada Arya, melainkan pada ribuan wanita yang mungkin membutuhkan suaraku. Setelah semua urusan hukum dan aset selesai, aku sepenuhnya mendedikasikan waktu dan energiku untuk Teras Berkisah. Aku ingin kanal ini menjadi bukti bahwa bangkit itu lebih indah daripada terpuruk. Aku menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk menulis narasi yang tepat. Aku tidak ingin cerita ini terdengar seperti keluhan atau dendam. Aku ingin terdengar tenang, bijaksana, dan otentik. Menggunakan gaya bahasa yang santai dan tidak kaku adalah kunci, agar para penonton, terutama para ibu yang sudah matang seusiaku, merasa dekat dan nyaman. Pengkhianatan di ulang tahunku yang ke-30 adalah judul video perdanaku. Aku duduk di depan mikrofon, dengan ibuku mendampingiku. Aku menutup mata, dan aku mulai merekam. Aku menceritakan semua yang terjadi, dari awal pernikahan yang terasa sempurna, hingga malam kehancuran yang tiba-tiba. Di malam itu, semua orang mengira aku akan menangis. Semua orang mengira aku akan memohon. Tapi di dalam hati, aku hanya merasa lega. Lega karena akhirnya, drama palsu itu sudah berakhir. Aku tahu, harga diriku diinjak-injak, tapi aku juga tahu, Tuhan telah memberiku kesempatan untuk memilih kehidupan yang lebih baik, jauh dari topeng kepalsuan. Aku berbicara tentang bagaimana aku berkorban menanggung aib kemandulan demi menjaga harga diri suamiku, dan bagaimana pengorbananku itu malah digunakan sebagai senjata untuk mencampakkanku.
Aku tidak menyebut nama Arya. Aku hanya menyebutnya mantan suami dan pria yang berhati lemah. Kekuatan narasiku adalah ketenanganku. Tidak ada nada marah. Hanya penerimaan yang damai. Aku juga menyelipkan sedikit sentuhan humor yang bisa membuat penontonku tersenyum. Lucunya, aku yang dibilang mandul, ternyata tidak. Dan setelah semua aset perusahaan itu aku mandulkan dari aksesnya, aku merasa seperti baru saja melahirkan Kirana yang baru, yang bebas dan mandiri. Aku yakin, kalimat-kalimat seperti itu akan langsung menyentuh hati para penontonku, karena mereka akan merasa terhibur dengan cara cerdas seorang wanita bangkit. Setelah proses rekaman dan editing di Clipchamp selesai, aku mengunggahnya. Aku tidak mempromosikannya di kalangan teman sosialitaku. Aku hanya mengunggahnya, berharap ia menemukan jalannya sendiri. Reaksinya di luar dugaan. Dalam waktu 24 jam, video itu meledak. Jumlah penontonnya melampaui semua ekspektasiku. Ribuan komentar membanjiri kolom chat. Mbak Kirana, suaramu sangat menenangkan. Aku yang umurnya 60 tahun ikut menangis tapi juga bangga mendengarmu. Aku juga pernah mengalami pengkhianatan, tapi tidak seberani kamu. Terima kasih sudah berbagi. Suaramu membuatku merasa tidak sendiri. Ini baru wanita cerdas. Diam-diam menghanyutkan. Salam dari ibu-ibu pengajian. Aku tersentuh. Aku tidak hanya menemukan hobi baru. Aku menemukan tujuan. Aku menemukan bahwa ada komunitas besar wanita yang haus akan cerita jujur, yang menguatkan, dan yang menunjukkan bahwa usia 50-an adalah usia emas untuk memulai segalanya dari awal. Aku menjadi sibuk membalas komentar, berinteraksi, dan menyiapkan materi cerita selanjutnya. Aku tahu, cepat atau lambat, Arya pasti akan menonton video ini. Dan benar saja. Suatu malam, saat aku sedang bersiap tidur, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku tahu itu pasti dia. Aku menekan tombol speaker dan menjawabnya. Halo. Suara di seberang sana sangat serak dan jauh lebih lemah dari terakhir kali ku dengar. Kirana, ini aku, Arya. Aku membiarkan keheningan sejenak. Aku sudah tidak merasakan getaran apapun. Ya, Mas Arya. Ada apa? Tanyaku datar. Aku melihat videomu. Yang di YouTube, teras berkisah. Katanya, suaranya terdengar tercekat. Oh, baguslah. Aku senang kamu menontonnya. Aku berharap itu bisa memberimu inspirasi. Kataku santai. Inspirasi apa, Kirana? Kamu menceritakan semua aibku. Kamu menghancurkanku di depan publik. Teriak Arya, amarahnya kembali muncul, meski hanya berupa teriakan yang lemah. Mas Arya. Aku tidak menyebut namamu. Aku hanya menceritakan kisahku. Kamu lupa. Aku yang kau hina mandul. Sekarang suaraku didengar oleh ribuan orang di seluruh Indonesia. Dan kamu? Kamu hanya bisa berteriak di telepon tak dikenal. Kataku. Aku tahu. Itu adalah pukulan terakhir baginya. Aku tidak hanya mengambil hartanya. Aku mengambil narasi hidupnya. Aku yang kini memegang kendali cerita. Dan aku yang menentukan bagaimana ia akan dikenang. Aku mohon, Kirana. Aku sungguh menyesal. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingin kembali, Kirana. Aku akan menceraikan Tania. Aku akan melakukan apapun agar kamu mau memaafkanku. Pintanya, nadanya kembali memohon. Aku tertawa kecil. Tawa yang tulus. Tawa yang lega. Mas Arya. Kamu tidak perlu repot-repot menceraikan Tania. Dia sudah meninggalkanmu. Ingat? Dan tentang kembali padaku. Aku mengambil napas dalam-dalam. Aku sudah bilang, Mas, aku sudah melahirkan Kirana yang baru, dan dia tidak membutuhkan pria yang berhati lemah. Kamu merencanakan semuanya. Kirana, kamu kejam. Aku tidak kejam, Mas. Aku hanya realistis. Aku tidak pantas untukmu. Dan kamu juga tidak pantas untuk kehidupanku yang baru. Aku memberikan kalimat penutup. Kalimat yang kupikir adalah akhir yang sempurna untuk babak ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita yang kubagikan. Tapi kini, kamu hanyalah masa lalu. Selamat menjalani hidupmu, Mas Arya. Aku menutup teleponnya. Dan kali ini,
Aku menghapus nomornya selamanya. Aku menoleh ke ibuku, yang ternyata mendengarkan semua dari balik pintu kamar. Ibuku keluar dan memelukku. "Kamu hebat, Nak. Kamu sudah selesai," bisik ibuku. "Ya, Bu. Sudah selesai," kataku, membalas pelukan ibuku. Malam itu, aku tidur nyenyak. Aku tidak lagi memikirkan Arya. Aku hanya memikirkan cerita apa lagi yang akan kubagikan di teras berkisah. Aku telah menemukan kebahagiaanku. Dan itulah balas dendam yang paling sempurna. Bahagia tanpa kehadirannya. Kehidupan baruku terasa seperti musim semi yang panjang, penuh dengan harapan dan keindahan yang sederhana. Setelah semua drama, pengkhianatan, dan kehancuran, aku menemukan kedamaian dalam rutinitas sehari-hari, merekam narasi untuk teras berkisah, mengurus administrasi yayasan, dan menghabiskan waktu berkualitas bersama ibuku. Ketenangan ini jauh lebih bernilai daripada semua kemewahan palsu yang pernah Arya berikan. Teras berkisah, sukses besar. Video perdanaku, tentang pengkhianatan yang kualami, telah ditonton jutaan kali. Kanalku berkembang pesat. Para penonton, terutama wanita parubaya, menganggap suaraku sebagai suara sahabat yang bijaksana. Aku sering menerima email panjang dari para wanita yang terinspirasi oleh ceritaku, yang akhirnya berani mengajukan cerai, atau berani menuntut hak mereka dari suami yang tidak adil. Aku merasa, inilah tujuan hidupku yang sebenarnya, menggunakan aib masa laluku untuk membantu orang lain menemukan keberanian. Aku tidak pernah lagi menoleh ke belakang, tetapi kabar tentang Arya sesekali pasti tersiar. Aku mendengar, Arya kembali ke kampung halamannya. Ia mencoba memulai bisnis kecil, namun ia tidak memiliki modal, reputasi, atau koneksi. Kehidupan keras yang ia tinggalkan selama puluhan tahun telah menunggunya. Ia, si mantan direktur utama yang gagah, kini hanyalah pria parubaya yang gagal dan tanpa uang. Ia harus menelan harga dirinya, bekerja serabutan, dan hidup dalam kesulitan yang ekstrim. Tania, setelah meninggalkan Arya, ia mencoba kembali pada kehidupan lamanya, tetapi tanpa uang Arya, ia tidak lagi memiliki daya tarik. Ia harus bekerja keras untuk menghidupi ketiga anaknya. Ia harus menerima kenyataan bahwa status sosialnya telah runtuh total. Sungguh ironis, mereka berdua yang dulu sangat sombong dan saling mencintai karena uang, kini hidup terpisah, dihukum oleh kemiskinan dan penyesalan yang mendalam. Aku tidak pernah mengirim uang kepada mereka. Aku memilih untuk menyalurkan kebaikanku kepada orang lain. Aku fokus pada yayasanku. Aku fokus pada proyek-proyek sosialku. Aku tahu, penderitaan yang mereka alami adalah hasil dari tindakan mereka sendiri, dan aku tidak berhak mencampuri karma mereka. Setahun berlalu, aku merayakan ulang tahun ke-31ku dengan cara yang sangat berbeda. Bukan di ballroom mewah, melainkan di rumah kecil yang baru saja kubeli untukku dan ibuku. Rumah itu sederhana, dengan halaman yang asri. Hanya ada aku, ibuku, dan beberapa sahabatku yang tulus. Kami tertawa, makan kue, dan saling berbagi cerita. Aku merasa, di usia 31 tahun ini, aku jauh lebih bahagia daripada saat aku berusia 30 tahun. Ibuku menatapku, matanya berkaca-kaca. Dulu, ibu sangat khawatir. "Nak, ibu takut kamu tidak bisa bangkit," bisik ibuku. "Aku bangkit, Bu, karena aku tahu, aku punya ibu, dan aku punya kisah untuk diceritakan," jawabku, memegang tangannya. "Dan sekarang, apa rencanamu ke depan, Kirana?" Aku tersenyum misterius. Aku berjalan ke meja makan, dan mengambil sebuah amplop kecil berwarna putih. "Aku punya kejutan kecil, Bu," kataku, menyerahkan amplop itu kepada ibuku. Ibuku membukanya. Di dalamnya, ada sebuah foto kecil, hasil USG. Wajah ibuku langsung pucat, lalu perlahan berubah menjadi senyum lebar yang penuh haru. "Kirana, kamu?" "Ya, Bu," kataku. Air mataku akhirnya menetes, air mata bahagia yang sangat tulus. Aku tidak mandul. Aku sudah mengunjungi Dokter Anita lagi, dan aku sudah menemukan seorang pria yang tulus, yang menerima masa laluku, dan yang bahagia dengan kehidupanku yang sederhana. Tuhan memberiku hadiah yang sesungguhnya. Itu adalah momen yang sempurna. Aku tidak hanya mendapatkan kembali harga diriku,
tapi aku juga mendapatkan karunia yang selama ini kuimpikan. Aku tahu, jika Arya mendengar ini, ia pasti akan hancur lebur. Pria yang menghinaku mandul, kini harus hidup miskin dan sendirian, sementara wanita yang ia ceraikan justru memulai kehidupan baru yang bahagia, sehat, dan akan memiliki anak. Aku tidak perlu berteriak. Aku tidak perlu membalas. Kehidupanku yang bahagia adalah balas dendam yang paling mematikan. Aku melihat foto USG itu, tersenyum. Aku tahu, anakku ini akan lahir di tengah keluarga yang penuh cinta dan kejujuran, bukan di tengah kemewahan dan kepalsuan. Aku duduk di kursi kerjaku, membuka laptop, dan menulis naskah untuk video, Teras Berkisah, selanjutnya. Aku ingin menceritakan tentang harapan, tentang karma, dan tentang keajaiban setelah kita berani melepaskan ikatan yang menyakitkan. Aku menutup naskah itu dengan sebuah pesan. Kepada semua wanita yang pernah merasa diinjak-injak, ingatlah, kalian tidak lemah. Kalian hanya sedang menanti waktu yang tepat untuk menunjukkan kekuatan kalian. Jangan takut untuk menutup buku lama, karena babak baru yang menanti kalian pasti jauh lebih indah. Kebebasan kalian adalah kebahagiaan kalian yang sesungguhnya. Dan kebahagiaan itu tidak bisa dibeli oleh siapapun. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku merasakan kedamaian ini. Arya sudah menjadi bagian dari masa lalu yang tak lagi kuingat. Aku telah memenangkan segalanya. Harga diri, kebahagiaan, dan yang terpenting, diriku sendiri. Tiras kisahnya sudah selesai. Dan aku hidup bahagia selamanya.